92. Berarti saya ini adalah junior Bapak. Karena saya 90 daftar. Berarti kalau lulus 93. Iya. Saya ini. Cuman bedanya Bapak sampai Magelang dilantik, saya cuman sampai Rindam. Balik lagi. Di tentara aing TGG daftar unggul. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Pemda Jabar. Jadi kalau ngomongin pertanian di Jawa Barat, sebenarnya kita tidak hanya ngomong penghasilan cabai, penghasilan cengek, orang Sunda bilang, penghasilan buah, sayur mayur, sebenarnya bukan itu. Itu menurut saya industri dasar. Tetapi yang paling utama di Jawa Barat, kalau ngomong pengelolaan wilayah, apakah pertanian dan perkebunan serta kehutanan adalah pariwisata, Pak. Itu jauh lebih mahal. Karena apa? Karena Jabar itu deket banget dengan Jakarta. Di Jabar itu asal ditata jalannya, aliran sungainya jernih, sampah-sampahnya terkelola, rumah-rumahnya di branding secara perlahan atau pagar-pagar kantor-kantornya, pagar-pagar di lingkungan masyarakat, gapura-gapuranya ditatahan model di Bali dan di Jogja. Ini daerah akan menjadi daerah yang jauh lebih kaya dibanding kabupaten lain, dibanding provinsi lain. Itu yang saya lihat. Nah, maka saya selalu konsen pada persoalan penyelesaian PTPN, mengembalikan kembali arealnya menjadi areal hijau. Sesungguhnya adalah target saya itu, target ke depan, selain karbon. Nah, untuk itu, pertama saat ini pasar terdekat di sini kan pasar Cikopo, pasar induk. Selama ini produknya Jawa Tengah, Pak. Nah, hari ini kita berharap produknya dikirim oleh angkatan tahun 92. Yang kedua, orang datang ke Jawa Barat mah cuman dua, Pak, resepnya ke jelema teh. Ngeunah dahar, ngeunah hees. Itu, Pak, kalau datang ke Jawa Barat itu satu enak makan, dua enak tidur. Sebenarnya datang ke Jawa Barat itu justru terbalik. Kalau enak tidur berarti bukan Jawa Barat. Justru datang ke Jawa Barat tidak enak tidur, Pak. Karena malamnya pasti ada yang nemenin. Ditemenin oleh istri Bapak gitu. Bukan yang lain. Kecuali saya, Pak. Karena duda itu bebas pada siapapun. Dan saya sudah ngomong pada siapapun secara terbuka bahwa janji politik pasti saya tepati. Janji menikahi belum tentu saya penuhi. Nah, maka setelah ini, Pak, nanti saya ajak lagi, saya udah ngomong dengan jajaran PTPN, itu kerjasama berikutnya, Pak, yaitu Pemprov Jabar akan membiayai pekerjaan untuk mengembalikan kembali sebagian kebun karet, sebagian kebun teh, untuk kembali lagi menjadi kebun karet dan kebun teh. Dan kita berencana merenovasi rumah-rumah tua yang itu peninggalan perkebunan zaman VOC, karena itu sangat baik untuk pengembangan industri pariwisata. Sebenarnya rumah-rumah tua di perkebunan, itu daripada bangun pila-pila baru, sebenarnya itu bisa menjadi rumah singgah atau dikerjasamakan dengan pengembang perhotelan. Ini yang bisa dikembangkan ke depan. Di bulan November ini kami berencana di Desember sudah mulai melakukan penanaman teh dan penanaman karet di berbagai wilayah, terutama di wilayah Subang, terus kemudian wilayah Purwakarta, kemudian wilayah Ciwidey dan Pangalengan, serta wilayah Puncak. Nah, ini yang akan dikerjasamakan. Tetapi dalam jangka pendeknya ditanamin tanaman-tanaman yang jangka pendek, jagung, cengek, terus kemudian padi gogo atau padi huma. Nah, ini yang dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang nanti mereka akan tumbuh. Termasuk di perkebunan teh saya menawarkan untuk ditanamin sebagian dengan kopi. Jadi teh dengan kopi selingannya. Maka dalam perspektif ke depan saya akan melihat sebuah industri pariwisata di Jawa Barat yang tumbuh berbasiskan landscape alam dan lingkungan, dan yang paling utama adalah didorongnya pertanian organik. Dengan mimpi saya, Pak, dengan mengembangkan perkembangan peternakan, Pak. Jadi kalau di landscape jalan yang berdaerah yang berbukit itu adalah perkebunan atau savana. Saya ingin